warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Pujianti dari kelas Akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial mengerjakan tugas kasus 2 di Mayop. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Selamat menonton. Baiklah, langsung saja sekarang kita akan mengerjakan kasus 2. Langsung saja kita buka aplikasi Mayopnya. Karena di sini kita harus membuat file perusahaan yang baru, jadi kita klik create. Klik next. Di sini kita masukkan data-datanya. Di sini kasus 2, dalam kasus 2 ini ada nama perusahaan, berdiri, alamat, nomor izin, dan lain-lain. Langsung saja kita isi serial number-nya. Lalu company name ini atas nama PT Sempurna Erlinda. Lalu ini bisnis reg atau nomor izin usaha. Lalu isi address atau alamat. Di sini alamatnya di Jalan Ahmad Yani, (1010) X Singaraja, Bali. Selanjutnya ini nggak usah diisi, bisa diisi, bisa enggak. Lalu klik next. Lalu kita mulai ini di sini periode tahunnya pada tahun 2002. Last month kita isi dengan Desember, lalu convention month diawali dengan bulan Januari. Ini periodenya 12 bulan. Next. Ini kalau sudah merasa benar langsung kita klik next, tapi kalau masih ada yang salah kita klik back. Kita klik next. Di sini kita pilih yang ketiga. Lalu klik next. Lalu kita klik change. Kita pilih penyimpanannya. Kita masukkan di dokumen aja. Klik save. Lalu kita klik next. Sudah tersimpan, lalu kita klik comment center. Nah, ini sudah. Kita klik akun. Selesai untuk pengisian datanya. Selanjutnya, setelah terdapat tampilan seperti ini, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi akun list. Seperti biasa, ini kita isi
dengan akun-akun yang sudah ada di kasus 2, seperti biaya operasional, dan lain-lain. Ini masukkan. Karena saya sudah ada yang sudah saya isi, langsung saja kita pakai yang sudah diisi. Untuk mempercepat durasi dari video ini, saya sudah mempunyai data yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Dan di sini di rekening nominal ini sudah saya pindahkan di akun list. Saya klik di sini, sudah saya masukkan seluruhnya mulai dari aktiva lancar hingga biaya, kewajiban, dan lain-lain. Lalu di dalam kasus 2 ini juga terdapat neraca beserta nominalnya pada periode sebelumnya. Nah, di sini cara memindahkan neraca ini di dalam Mayop, yaitu kita buka Mayopnya, lalu klik Setup, lalu pilih Balance, lalu akun Opening Balance, klik. Nah, di sini sudah saya masukkan akun beserta nominalnya dari neraca di kasus 2 ini. Debit kreditnya beserta nominalnya sudah saya masukkan di akunnya ini. Jadi sudah selesai, nanti tinggal menjurnal saja. Proses selanjutnya yaitu kita akan membuat jurnal dari transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2003. Jadi di sini pada kasus 2 ada transaksi yang terjadi pada tanggal 1 sampai 31 Januari 2003. Jadi langsung saja kita menjurnal. Klik record journal entry. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 1 Januari 2020. Transaksinya gaji pegawai sebesar 4 juta untuk bulan Desember dibayar. Jadi akun yang kita pakai adalah biaya gaji pegawai administrasi. Use akun 4 juta. Kreditnya kas di tangan, use akun 4 juta. Record. Lalu tanggal 3. Pendapatan jasa sampai hari ini senilai 3 juta diterima tunai. Akunnya yaitu kas di tangan, use akun 3 juta. Dan pendapatan jasa. Kreditnya 3 juta. Record. Tanggal 4. Perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 500.000. Ini akunnya, beban perlengkapan bengkel. Use akun sebesar 500.000 pada kas di tangan. Use akun juga 500.000. Record. Lalu tanggal 5. Kredit di Danamon 4 juta dan bunganya untuk bulan Desember 2002 senilai 400.000 dibayar. Akunnya yaitu hutang di Bank Danamon.
Use akun 4 juta rupiah. Lalu biaya bunga di Danamon Rp400.000. Pada kas di tangan. Di kreditnya sebesar 4.400.000 record. Lalu tanggal 8. Pendapatan sampai dengan hari ini 6 juta diterima tunai. Yaitu akunnya kas di tangan 6 juta, pada pendapatan jasa juga 6 juta record. Lalu tanggal 10. Perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 1.500.000. Akunnya beban perlengkapan bengkel akun 1.500.000 pada kas di tangan use akun sebesar 1.500.000 juga record. Lalu tanggal 12. Biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember sebesar 500.000 dibayar. Biaya ini sebelumnya dibebankan pada hutang biaya lainnya. Akunnya hutang biaya lainnya sebesar 500.000 pada kas di tangan juga 500.000 record. Lalu tanggal 13. Dibeli perlengkapan berupa oli, baut, dan lain-lain senilai 1 juta secara kredit. Akunnya perlengkapan bengkel senilai 1 juta pada hutang usaha karena dibayar secara kredit juga 1 juta record. Lalu tanggal 15. Dikirim uang ke BCA 5 juta untuk ditabung. Akunnya rekening di BCA Rp5 juta pada kas di tangan juga 5 juta record. Selanjutnya adalah tanggal 18. Pendapatan sampai dengan hari ini 8 juta diterima tunai.
Akunnya adalah kas di tangan sebesar 8 juta. Pada pendapatan jasa sebesar 8 juta. Record. Lalu tanggal 20. Perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 1.800.000. Akunnya yaitu beban perlengkapan bengkel Rp1.800.000 pada kas di tangan juga 1.800.000. Record. Lalu tanggal 22. Hutang dari pembelian perlengkapan bengkel yang terjadi tanggal 13 Januari dibayar tunai. Pada tanggal 13 Januari, hutangnya sebesar 1 juta. Jadi di sini akunnya yaitu hutang usaha besar 1 juta pada kas di tangan sebesar 1 juta. Record. Lalu tanggal 24. Pendapatan sampai dengan hari ini 4 juta diterima tunai. Akunnya yaitu kas di tangan sebesar 4 juta pada pendapatan jasa. Use akun juga 1 juta. 4 juta. Record. Lalu tanggal 26. Perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 800.000. Akunnya beban perlengkapan bengkel use akun 800 pada kas di tangan juga 800.000. Record. Lalu tanggal 31. Gaji pegawai untuk bulan ini sebesar 4.500.000 dengan rincian 1.500.000 untuk tenaga bagian administrasi dan 3 juta untuk tenaga montir. Semua akan dibayar pada tanggal 1 Februari. Akunnya yaitu biaya gaji pegawai administrasi use akun sebesar 1.500.000. Lalu biaya gaji montir use akun sebesar 3 juta. Pada hutang gaji
karena dibayarkan pada tanggal 1 Februari. Jadi dianggap hutang gaji. Sebesar 4.500.000. Record. Lalu tanggal 31 lagi, pendapatan sampai dengan hari ini 2 juta diterima tunai. Akunnya kas di tangan besar 2 juta. Pada pendapatan jasa juga 2 juta. Record. Lalu tanggal 31 lagi yaitu perlengkapan kantor yang sisa yaitu 2.300.000. Akunnya biaya perlengkapan kantor sebesar 2.300.000 pada perlengkapan kantor juga 2.300.000. Record. Lalu tanggal 31 lagi, perincian penyusutan aktiva tetap untuk bulan Januari 2003 sebagai berikut. Peralatan kantor 500.000, peralatan bengkel 1 juta, gedung 2 juta. Akunnya yang pertama, biaya perlengkapan kantor sebesar 500.000. Lalu yang ini dikreditkan oleh akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar 500.000 juga. Lalu yang kedua yaitu beban perlengkapan bengkel. Sebesar 1 juta. Dikreditkan oleh akumulasi penyusutan peralatan bengkel sebesar 1 juta. Lalu yang ketiga, beban penyusutan gedung sebesar 2 juta. Dikreditkan oleh akumulasi penyusutan gedung sebesar 2 juta juga. Record. Dan yang terakhir yaitu tanggal 31 lagi, biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan ini berturut-turut 180.000, 120.000, dan 400.000 dibayar bulan depan. Akun yang pertama yaitu biaya listrik. Biaya listriknya tadi 180.000. Lalu yang kedua, biaya air.
Biaya airnya 120.000. Lalu yang ketiga, biaya telepon. Sebesar 400.000. Ini dikreditkan dengan hutang biaya lainnya. Karena akan dibayar bulan depan. Sebesar 700.000. Record. Jadi dalam penjurnalan setelah membuat akun dan nominalnya jangan lupa di-record. Kalau tidak di-record nanti tidak akan masuk ke dalam jurnalnya. Selesai transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2003 dan jurnalnya. Sekarang kita cek apakah transaksi mulai tanggal 1 sampai 31 ini masuk ke dalam jurnalnya. Kita kan sudah selesai menjurnalnya. Jadi sekarang kita periksa apakah jurnal-jurnal yang sudah kita kerjakan tadi masuk dalam satu periode. Ceknya di transaction journal. Ini sudah masuk semua mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 sudah masuk ke sini semua. Lalu, apakah jurnal atau transaksi yang sudah kita kerjakan ini tadi sudah sama antara debit dengan kreditnya atau yang biasa kita ketahui dengan istilah balance? Cara mengetahuinya dengan cara, kan kita tutup dulu. Kita cari atau klik report. Lalu klik index to report. Kita cari trial balance. Lalu klik display. Nah, ini pada Januari 2003 berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah kita kerjakan tadi. Ini di sini debit kreditnya sama 4 juta, 4 juta, 270 juta, 800.000 sama. Udah selesai. Dari kasus 2 ini mulai dari membuat perusahaan, lalu menjurnal, lalu kita melihat apakah sudah balance atau belum. Jadi sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.